Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun perikop firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita pada saat ini, Kolose 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita renungkan dalam satu tema yang berkata, hidup dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hidup dalam damai sejahtera, semua orang tentu sangat mendambakan atau menginginkan hidup selalu berada dalam damai sejahtera. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, masing-masing orang mengartikan hidup dalam damai sejahtera itu berbeda-beda. Tentu konsep kita masing-masing tidak sama tentang bagaimana hidup dalam damai sejahtera itu. Ada yang mengartikan bahwa damai sejahtera itu sebagai suatu suasana di dalam satu keluarga yang tentram dan harmonis, baik antara suami istri maupun antara orang tua dan anak-anak. Dan ada juga mengartikan damai sejahtera suatu keadaan seseorang di mana segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah merupakan konsep kita masing-masing. Nah, oleh karena itu mari kita belajar bersama dengan firman Tuhan ini dari tema hidup dalam damai sejahtera. Dari firman ini Rasul Paulus mau mengatakan bahwa ketika mereka sudah menerima dan bersatu bersama Kristus, maka bukan hanya damai sejahtera yang akan mereka alami, melainkan mereka akan merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Rasul Paulus kembali memberi nasihat dan mengingatkan jemaat di Kolose untuk menyadari tentang panggilan hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Panggilan
Mereka bukan hanya sebagai pemberita Injil, tetapi juga hidup di dalam persekutuan yang erat, yang mampu menghadirkan dan membangun damai sejahtera. Untuk itu jemaat yang ada di Kolose harus mampu untuk membentuk karakter-karakter pribadi yang bisa mendukung terwujudnya damai sejahtera dalam persekutuan jemaat. Karakter Kristus yang harus dikembangkan di dalam perjalanan kehidupan persekutuan jemaat. Itu adalah merupakan sebuah nasihat yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan nasihat ini juga hadir menyapa kita, memberikan nasihat kepada kita bagaimana di tengah-tengah kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, agar kita menikmati damai sejahtera itu dalam persekutuan jemaat Tuhan, dalam keluarga kita, maupun dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Kristus sendiri yang memerintah hidup jemaat, maka segala perkataan Kristus serta kekayaan karunia yang diberikan kepada mereka memampukan mereka dengan penuh hikmat akan saling melengkapi, saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling menguatkan, serta saling mendoakan, sehingga berbagai pujian dan penyembahan akan menjadi sebuah ungkapan syukur yang disampaikan di hadapan Allah. Gambaran perilaku sebagai anak-anak Allah yang telah mengalami pembaharuan oleh Kristus harus menampilkan ciri-ciri yang baru, yaitu mampu menghadirkan damai sejahtera itu dalam kehidupannya, dalam kehidupan persekutuan, dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami krisis damai sejahtera, melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua, saudara dan saya, mari kita membuka diri kita, membuka hati kita untuk menerima kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, dan membiarkan Kristus memerintah di dalam hati dan kehidupan kita semua, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan sejalan dengan itu kita juga dipanggil untuk mampu menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama melalui perkataan dan perbuatan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang senantiasa membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada saat ini, ada 4 perubahan yang diminta untuk kita lakukan pada diri kita. Yang pertama adalah kita diminta untuk lebih menekankan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran dalam menghadapi semua orang. Dan hal yang kedua, diminta kepada kita agar kita mau mengampuni orang lain. Tidak boleh lagi ada tersimpan rasa sakit hati, kemarahan, dendam, kepahitan, merasa benar sendiri, dan keinginan membalaskan yang jahat pada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mengharapkan kepada kita
Natal yang telah kita peringati dan rayakan sudah membawa damai sejahtera yang lebih besar bagi saudara dan saya. Bahwa Yesus telah diam dan berkuasa di dalam hati kita. Ekspresi ucapan penuh syukur. Buanglah ambisi dan godaan dunia yang menghilangkan damai sejahtera itu. Hendaklah hikmat dan perkataan Kristus bersemayam diam dengan segala kekayaannya. Dan kita pakai untuk mengajar, menegur seorang akan yang lain di dalam kasih, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Yang terakhir, kita diminta agar di tengah-tengah menjalani kehidupan ini, dalam melakukan segala sesuatu dengan perkataan atau perbuatan, yakni kita harus melakukannya semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpujilah nama Tuhan yang mempunyai firman. Amin.